Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya berpesan kepada diri saya dan kepada jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintah agama, menjauhi semua larangan-larangan agama. Orang yang bertakwa akan mendapatkan anugerah dari Allah. Orang yang bertakwa akan mendapatkan kemudahan dari Allah. Orang yang bertakwa akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu ketakwaan yang harus kita jalankan adalah menjaga hati kita, hati setiap muslim, agar tidak termeleset, agar tidak tersesat dari jalan kebenaran, melenceng, menyimpang dari rambu-rambu agama. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la yadhillu alaihinna qalbul 'abdil mu'min." Ada 3 perkara di mana tidak akan tergelincir di atasnya, tidak akan termeleset di atasnya hati seorang mukmin. Apabila 3 perkara ini dijalankan, apabila 3 perkara ini kita amalkan, maka hati seorang mukmin akan dijaga oleh Allah dari tergelincir, dijaga oleh Allah dari terpeleset, dijaga oleh Allah dari kesesatan. Seseorang itu tersesat, seseorang itu tergelincir, biasanya dimulai dari hati yang terpeleset terlebih dahulu. Apa ketiga perkara itu? Yang pertama adalah ikhlasul amali lillah, ikhlas di dalam beramal karena Allah. Apapun yang kita lakukan, amal-amal soleh yang kita jalankan, amal ibadah yang kita jalankan, bersedekah yang kita dermakan kepada fakir miskin atau kepada orang-orang yang membutuhkan, dilakukan semata-mata ikhlas karena Allah, bukan karena riya, bukan karena pamer, bukan karena menginginkan perhatian dan pujian dari manusia. Ini yang pertama. Orang yang hatinya ikhlas di dalam beramal karena Allah, hatinya akan dijaga oleh Allah, tidak terpeleset, hatinya tidak akan tergelincir. Kata para ulama, ikhlas itu ada 3 level, ada 3 tingkatan. Yang pertama, seseorang beramal saleh, beribadah, bersedekah, melakukan kebajikan. Orang ini semata-mata karena cinta kepada Allah. Orang ini melakukan ibadah bukan karena menginginkan masuk surga, bukan karena takut neraka, tetapi semata-mata karena cinta kepada Allah, semata-mata mengagungkan Allah, karena hanya Allah lah yang berhak untuk dilakukan ibadah kepadanya. Dan tentu level seperti ini bukan level orang-orang seperti kita. Ini adalah levelnya para aulia, para kekasih Allah yang mencapai level tertinggi di dalam keikhlasan. Level berikutnya yang kedua, ikhlas yang kedua, ada orang beribadah kepada Allah, ada orang melakukan amal-amal soleh, ada orang melakukan kebajikan-kebajikan, tujuannya karena Allah. Tetapi motivasi orang ini melakukan ibadah itu karena menginginkan masuk surga dan khawatir masuk neraka dengan ibadah yang dia lakukan. Ini kata para ulama level kedua. Mengapa orang seperti ini ibadahnya mirip dengan ibadah tujar,
dengan ibadahnya para pedagang. Para pedagang datang ke kedai saudara, lalu tanya barang ini harganya berapa. Dikasih tahu ini harganya 10.000. Dia memberi uang pada saudara, saudara kasih barang. Dia ikhlas kasih uangnya 10.000 karena dapat barang dari saudara. Ini ibadah yang level kedua. Sepertinya ini juga bukan level kita. Kita mungkin di bawahnya lagi. Level ketiga, ada orang beribadah kepada Allah. Ada orang melakukan amal soleh, melakukan amalan sunnah, sholat tahajud, sholat duha, baca surat-surat Al-Quran yang dianjurkan setiap malam, surat Yasin, surat Waqiah, dan lain sebagainya. Mengapa orang ini melakukan ibadah, melakukan amalan-amalan tersebut? Orang ini melakukan amalan-amalan itu karena menginginkan kehidupan yang sejahtera di dunia. Dia kalau tidak bertakwa kepada Allah, kalau tidak beribadah, ada kekhawatiran hidupnya di dunia akan sengsara. Dan mungkin level yang ketiga ini adalah level orang-orang seperti kita, bukan level yang kedua dan pertama tadi. Dan di bawahnya level yang ketiga ini tentu adalah bukan ikhlas kepada Allah, tentunya adalah riya. Orang melakukan amal ibadah karena pamer, menginginkan perhatian, pujian dari orang. Dan orang yang melakukan ibadah atau melakukan apapun tidak ikhlas kepada Allah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, hatinya menjadi tergelincir. Orang yang hatinya tergelincir, maaf nantinya akan tersesat jalan dan bisa jadi menjadi pengikut aliran sesat. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, amalan yang kedua, agar hati kita dijaga oleh Allah, tidak tergelincir, tidak terpeleset, tidak tersesat. Wan nasihah li waliyil amri, berbuat baik kepada pemimpin, bermaksud baik kepada pemimpin. Yang dimaksud pemimpin di sini, kalau di dalam kenegaraan adalah para pejabat negara, kalau di dalam agama adalah para ulama. Berbuat baik dan bermaksud baik kepada pemimpin adalah kewajiban umat Islam. Umat Islam tidak boleh merongrong kewibawaan seorang pemimpin. Umat Islam tidak boleh berusaha menjatuhkan seorang pemimpin yang terpilih secara sah. Orang yang bermaksud jahat kepada pemimpin, orang yang berusaha menjatuhkan seorang pemimpin, maka diancam di dalam hadis ini hatinya akan tergelincir, akan terpeleset. Karenanya kita perhatikan bagaimana nasib-nasib orang Khawarij pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana orang-orang Khawarij ini awalnya katanya dengan dari amar ma'ruf nahi munkar, mengajak Sayyidina Utsman memperbaiki sistem pemerintahannya, tetapi justru mereka menjatuhkan Sayyidina Utsman dan akhirnya membunuh beliau. Karena orang-orang Khawarij ini tidak menjaga nasihat, tidak bermaksud baik kepada pemimpin, dan tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan yang terbaik untuk pemimpin. Akhirnya orang Khawarij oleh Allah dijadikan pengikut aliran sesat sepanjang masa. Sampai sekarang saudara, orang-orang Khawarij itu adalah aliran sesat hingga hari kiamat. Karenanya di dalam hal ini, di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti ditegaskan oleh Imam At-Tahawi, wala naral khuruj ala a'immatina wa wulati umurina wa injaru. Kita tidak punya konsep membangkang kepada pemimpin negeri kita. Kita tidak punya konsep melakukan perlawanan kepada pemimpin negeri kita di dalam level apapun. Meskipun mereka dalam satu masa kadang melakukan kezaliman, korupsi dan lain sebagainya. Wala nad'u alaihim, dan kita tidak mendoakan keburukan kepada pemimpin kita. Kita senantiasa menjaga wibawa pemimpin yang terpilih secara sah, dan kita senantiasa mendoakan kebaikan bagi mereka. Mudah-mudahan pemimpin kita diberikan hidayah oleh Allah,
diberikan kekuatan hati, diberikan ketakwaan oleh Allah untuk menjalankan amanahnya, mengabdi kepada rakyat Indonesia. Ini adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak merongrong dan tidak menjatuhkan pemimpin. Di alam demokrasi yang kita anut di negeri kita di Indonesia, ketika ada pilihan, apakah itu pilpres atau pilgub atau pilihan apapun, kita berusaha memilih pemimpin yang terbaik. Tetapi ketika pemimpin itu memang sudah terpilih, kita sebagai rakyat harus bermaksud baik dan melakukan yang baik kepada pemimpin itu. Mengapa? Agar hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tergelincir, tidak terpeleset dan menjadi pengikut aliran sesat. Yang ketiga, agar hati kita dijaga oleh Allah, agar hati kita ini dijaga oleh Allah tidak tergelincir. Yang ketiga adalah yang harus kita lakukan, wa luzumu jama'atil muslimin fa inna da'watahum tuhitu min wara'ihim. Menjaga kebersamaan dengan kaum muslimin, menjaga kekompakan dengan kaum muslimin, menjaga solidaritas dengan kaum muslimin. Yang dimaksud menjaga kebersamaan, menjaga jamaah, artinya seorang muslim tidak mudah berbeda dengan saudara-saudaranya umat Islam yang lain. Misalnya ketika umat Islam di Riau atau di daerah lain di Indonesia semuanya pengikut mazhab Imam Syafi'i, maka misalnya ada seorang muslim datang dari negeri lain, dia di negerinya sendiri mazhabnya mazhab Hanafi atau mazhab Hambali, maka ketika tinggal di sini orang ini haruslah menyamakan dirinya dengan umat Islam yang lain. Dia harus mengikuti mazhab Imam Syafi'i ketika berkumpul dengan saudara-saudaranya. Artinya bagaimana tidak mudah berbeda dengan umat yang Islam yang lain. Kalau dia berbeda dengan yang lain, nanti akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan permusuhan. Kata pepatah Arab, tarkul adah adawah, meninggalkan tradisi masyarakat yang sudah mengakar. Artinya tradisi keagamaan akan menimbulkan permusuhan. Kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, tarkul adah dzambun la yustaghfar. Meninggalkan budaya, meninggalkan tradisi, meninggalkan adat istiadat, berbeda dengan mazhab umat Islam di mana tempat kita tinggal, itu merupakan kesalahan yang tidak bisa diampuni. Ini saudara-saudara. Dan ini saudara-saudara diancam di dalam hadis tersebut, fa inna da'watahum tuhitu min wara'ihim. Doa kaum muslimin akan menaungi dari belakang mereka. Artinya apa? Seorang muslim yang senantiasa menjaga kebersamaan dengan umat Islam yang lain, maka orang ini akan mendapat keberkahan doa dari saudara-saudaranya. Kalau dia berbeda dengan umat Islam yang lain, dia tidak akan mendoakan keberkahan doa dari saudara-saudaranya. Setiap saudaranya menunaikan ibadah sholat, setiap saudaranya berdoa habis sholat, tidak akan mendapatkan barokah doa dari saudara-saudaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma